Ya habis, makanya dari sekarang saya kalau suruh ngurus kambing lagi berat gitu. Berat karena ya? udah trauma lah intinya. Udah trauma. Makanya Karena 2 kali berturut-turut. iya, makanya orang perempuan itu mau nangis. Kali sudah ini nggak saya bisa datang nangis. di Desa Bangunjaya, Kecamatan Anak Toha, Kabupaten Lampung Tengah. Dan ini kita berbagi sharing dengan Mas Surip yang mengalami kegagalan dalam berternak. Nah, Mas Surip, saya minta pengalaman dalam kegagalan Mas Surip berternak dari awal. Dari awal. Nah, kalau dari awal, Awalnya ternak berapa? awalnya sekitar 15. 15 ekor. Satu kandangnya itu. Nah, pertama kan satu kandang 15 itu sekitar ada 1 bulan lah. Nah, saya bikin lagi kandang satu lagi, tak isi 15 lagi. Nah, jadi totalnya ada sekitar 30. Nah, itu udah sekitar ada 6-7 bulan itu udah siap panen. Nah, itu udah tak tawarin sama bakul, ditawar bakul 8,5, 850. 8 juta 50. 500. Nah, 15 ekor itu. 30. 30 ekor itu. Terus? Nah, sekitar ada 1 minggu bakulnya kan nggak berani. Nah, dia balik lagi ke rumah. Hanya cuma beraninya 8,5. Cuma saya nahanin harga keinginan saya 9 juta. Tetap kata yang beli bakulnya itu nggak mau, tetap beraninya 8,5. Itu jangka waktu 3 hari, kambing itu taruh 2 kandang itu habis 1 minggu. Kenapa alasannya habis? Nah, itu yang pertama-tama kambing itu seperti kalau ibarat ayam flu burung. Jadi dia diobatin malah bukannya sembuh, malah tambah parah. Tanda-tandanya sakitnya apa sih? Kayak apa bentuknya? Pertama dia itu kayak merintih kedinginan. Nah, pertama kayak kedinginan, lama-kelamaan badannya lemes, kan nggak mau makan dia. Dibiarin aja nggak mau makan, disuntik kan malah tambah parah kalau kambing. Terus? Pertama tak suntik, itu nyoba kambing 1, kata dokternya kan kalau disuntik bukannya bisa sembuh mas, kalau ini tambah parah, dia kejang langsung mati katanya. Tak cobalah saya kan, begitu disuntik jarak paling sekitar 30 menit langsung kejang, yang bener langsung mati dia. Langsung mati? Langsung mati. Dalam sehari berapa ekor yang mati? Sehari sekitar 3-4. 4. Terus 2 hari habis berapa? Habis mati semua? Itu 1 minggu habis itu. 1 minggu? Tidak ada yang tersisa terjual? Yang terjual cuma 4 biji, yang maksud terjual masih harga normal. Harga normal? Iya. Kenapa kok 30 ekor cuma 8,5 juta itu tahun berapa? Itu sekitar Ada 2 tahun ini? Udah lebih, sekitar 3 tahun. 3 tahun? Itu modal berapa sih dulu kambing? Itu modal sekitar 6 juta. 6 juta, harga per ekor berapa itu? Harganya sih nggak pasti, ada yang 350, ada yang 400, ada yang 600 ya. Kecil-kecil? Kecil-kecil. Kalau bandingan sekarang harga berapa bibit itu? Kalau sekarang sih ya mungkinan kalau yang sama yang dulu, kalau masalah harga mahal sekarang. Kalau mungkin kalau sekarang ya sekitar 1 juta. Iya. 1 jutaan. Bibit yang harga 1 juta. Iya, kalau sekarang kan karena harga 1 juta itu kalau sama yang dulu mahalan sekarang gitu. Terus makanan hariannya apa? Kalau makannya itu ya saya campur, ada sentrat, ada terus sama rumput ada. Makannya itu kan dites juga, dari makannya kan mungkinan keracunan kata ininya tukang mantrinya itu, dokternya. Keracunan makanan? Ya, dites katanya enggak kalau masalah apa makannya. Dari rumput siapa tahu kan kena obat semprot gitu. Coba dilihat juga yang enggak, ternyata itu seperti penyakit hama flu burung gitu. Kalau hama flu burung. Iya.
ngalami kegagalan berapa kali? Itu 2 kali. 2 kali? Iya. Yang pertama ternak kambing sekitar 10 ekor itu. 10 ekor mati? Mati itu. Semua? Iya. Itu enggak nunggu hari, cuma 1 hari. Semua? Ya. Terus ternak lagi sampai Aku 30? Nyoba ternak lagi. Ini kan yang dulu kan bukan modal saya, modal orang. Modalin sama orang gitu loh. Kalau yang sekarang kan yang mati sekitar 30 ini modal sendiri? Modal sendiri gitu. Kandang pindah enggak? Kalau masih tetap satu tempat? Yang sekarang sama yang dulu enggak, udah pindah. Udah pindah? Ya, soalnya artinya kan dulu bukan di sini? Ya, masih tetap di Bangunjaya, cuman kan lain tempat gitu. Lain tempat. Dulu pindahnya alasan karena alasan kandang rumah. Kambing? Rumah. Oh, rumah. Dulu kan nyoba rumahnya, ini nempatin rumahnya orang gitu. Numpang lah intinya. Nah, saya pindah punya tempat sendiri gitu sekarang. Dulu 10 ekor mati. Terus 30 ekor mati. Iya. Setelah itu gimana? Ya, habis. Makanya dari sekarang saya kalau suruh ngurus kambing lagi berat gitu. Berat, karena ya? Udah trauma lah intinya. Udah trauma. Makanya sekarang pindah profesi jadi ngurus sapi sekarang. Ngurus sapi. Ini kalau ngapa nggak ikut kandang kayak kakak di belakang ini? Kalau masalah kandang dulu udah ada siap benernya. Cuman kan di sana kalau mau ngurus kambing lagi terus terang orang perempuan aja udah nggak mau. Nggak mau? Udah ya sama aja kayak saya lah, intinya trauma gitu. Trauma? Jadi udah males lah intinya kalau kambing itu. Saya coba sama ngurus sapi ternyata malah. Dulu kan penggemukan. Ngapa nggak ke breeding aja? Dicoba ke breeding? Udah itu juga masih ngelanjut saya mas. Ada berapa ekor gitu masih tak lanjut gitu. Tapi ya gimana ya, penghasilan tuh nggak maksimal gitu loh. Maksimal. Dulu sentrat berapa per kilo? Kalau sentrat dulu 1.800. 1.800. Sebenarnya kalau kalkulasi secara umum di saat itu masih ketemu nggak? Kalau itu termasuk saya masih sih, masih ketemu. Soalnya kan kalau orang sini gitu, kalau beli sama orang sini nggak segitu harganya gitu. Bisa mencapai paling 1.300, 1.600 gitu. Soalnya yang pemuat sentrat kan saya gitu tadinya yang di sana. Kalau kandang gimana dari sisi kesehatan kandang? Kalau kandang sih malah sehat, sama ini malah bersihan punya saya. Bagus punya kamu? Bagus, iya. Dari sini rumahnya jauh nggak? Ya enggak sih, enggak jauh. Enggak? Kandang masih ada? Udah nggak ada, udah tak bubrahin, udah tak jual kandangnya juga. Udah dijual ya kandangnya? Udah tak pindah rumah kan, terus kandangnya tak jual. Ya terus sekarang sapi. Ngurus sapi sekarang. Sekarang sapi. Kapok bener. Bener, saya sudah ibaratnya ada orang nawarin kasih modal aja udah males. Males. Karena 2 kali berturut-turut. Iya. Makanya orang perempuan itu mau nangis sudah nggak bisa nangis ngerasain kambing sakit segitu banyaknya. Iya. Maksudnya istri? Iya. Nangis. Nangis sampai ngelihat kambing itu setiap hari ada yang mati terus. Orang yang nunggu kambingnya aja bukan saya, malah orang tua saya, karena udah nggak tega ngelihat kambing kayak gitu terus. Disuntik bukannya sembuh malah mati. Jadi cuma ditunggu aja, biarin lah apa adanya. Dari makan tidak. Dari sentrat tidak, dari rumput tidak. Dari kandang bersih. Lantai itu semen? Enggak. Tapi panggrong. Lantai iya. Atas. Dan itu tidak diketahui penyakitnya? Penyakitnya nggak tahu sih, soalnya yang kebanyakan itu yang sakit coba dilihat dalamnya itu jantungnya itu seperti gosong, hitam. Jantungnya? Hatinya? Hatinya sama jantung itu hitam semua, gosong. Semuanya? Kalau menurut cerita-cerita apa itu? Dokternya ngomong apa, mantri hewan? Kalau penyakit yang kayak gitu? Kalau dulu tuh ngomongnya nggak tahu sakit apa gitu, pokoknya ada namanya dulunya tuh, tapi lupa ya, udah lama. Hancur apa gosong aja? Gosong. Iya. Nggak busuk? Nggak ada cacingnya? Nggak ada.
Kalau usus dia tuh seperti badannya panas. badannya panas. Jadi kalau begitu sakit kan dia, kalau sapi kambing-kambing biasa itu sakit nggak paling cuma kayak kedinginan, itu enggak, napasnya kayak panas. Napasnya. Kalau ususnya normal. Normal. Daleman tempat kotoran normal. Normal. Cuman Pokoknya 2 yang diserang. Yang gosong itu ulu apa? Jantung sama hati sama ini apa? Paru-paru. Paru-paru. Paru-parunya gimana? Paru-parunya juga gitu, sama aja. Hitam. Maras itu loh Pak. Marasnya itu loh. Maras itu apa Pak? Itu ya apa ya? Paru-paru. Yang seperti hati itu loh Pak. Iya, paru-paru. Iya, paru-paru. Itu gosong juga. Gosong semua. Jadi jantung, hati, paru-paru gosong semua. Iya. Dan dalam waktu seminggu habis itu ya. Habis. Disuntik mati. Suntik malah mati. Itu coba ada satu yang enggak, sakitnya nggak begitu parah, tadinya sih belum parah, tak pindah sama tempat tetangga gitu loh. Ada satu kambing tak coba, apa karena kendala kandang apa gimana, begitu tak pindah itu menular Di tempat penyakit tetangga itu. Iya, jadi punya saya kan, maksud saya sayang karena udah apa, ada yang hamil gitu. Jadi tak suruh beli, tapi biarlah kapan-kapan duitnya bayar gitu, diutang nggak apa-apa gitu. Nah dia nyoba ngambil satu yang hamil, bawa pulang, itu jarak 1 minggu malah punya dia juga ikut begitu. Berapa ekor? Kalau punya dia kan cuma ngurusin kambing 2, 3 sama punya saya. Mati semua juga? Mati. Iya. Masih inget nggak modal pertama habis berapa? Kalau yang dulu itu, Yang 10 ekor? yang 10 ekor kan itu yang beliin yang punya modal. Oh, gitu. yang Aku punya tinggal modal. langsung ngurus kambingnya. Yang kedua habis sekitar modal 6 jutaan. 6 jutaan. Kalau kandang habis berapa? Kalau kandang sih yang satu aja itu habisnya sekitar 3 juta. 3 juta. Yang kandang kedua? Yang kandang kedua Yang sekitar, 30 ekor itu? yang kandang kedua itu sekitar 4 juta lebih. Lebih ya? Soalnya gede yang satunya. Jadi Mas siapa namanya? Mas Surip. Mas Urip artinya mengalami nggak enak ternak kambing? Iya. Sama sekali nggak? Sama sekali, sekarang udah enggak. Belum pernah mengenyam hasil? Belum. Sama sekali? Sama sekali. Jadi 30 ekor 6 bulan mati semua? Mati semua. Jadi habis itu langsung? Langsung. Karena 2 kali berturut-turut? Iya. Bukan pemilihan bibit, nggak masalah? Nggak ya? Enggak. Jadi virus lah ya? Karena virus itu intinya ya seperti ayam, itulah penyakit ayam flu burung. Oke Mas Urip, terima kasih berbaginya ya. Ya yang sabar. Mudah-mudahan ternak sapinya sekarang bisa berhasil. Amin.